pertama adalah numbers ya. Nah, tidak seperti saya kurang tahu di apa namanya di Fortran apakah kita perlu inisialisasi variabel atau peubah atau bisa langsung seperti ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah numbers. Untuk Python itu mendukung integer atau bilangan bulat dan floating point decimal, dan bisa digunakan untuk tentunya pastinya adalah arithmetic operation atau untuk menyimpan informasi. Nah, sebelah kanan di yang berlatar belakang hitam ini adalah contoh code yang akan kita coba ya, kita langsung saja untuk hands-on-nya. Saya akan switch ke Visual Studio. Nah, di sini saya akan coba buka new file. Saya akan menunjukkan dua hal berbeda di Python. Yang pertama adalah Python sebagai pemrograman yang dalam satu file yang harus dieksekusi seluruhnya. Seperti ini saya akan save dulu sebagai Python file. Ini new file ya. Tadi saya Ctrl N, lalu saya save as misalnya training. Sebut namanya Python 1 tipe data ya, tipe data. Ini tipe datanya, tipe filenya adalah Python. Ya, ini adalah file Python ya. Nanti kita di sini bisa lihat misalnya untuk saya akan coba. Misalnya kita akan memulai dengan numbers ya. Saya akan copy. Saya udah menyiapkan code-nya ini. So misalnya gini kita sebut seperti aja numbers ya. Nah, semua kode yang dimulai dengan apa nih huruf dengan keras, sebutnya apa sih, keras ya sini, atau ya keras, dan ada kata-kata numbers. Ini adalah komentar ya. Komentar ini untuk memberikan deskripsi atau keterangan dari code yang akan kita tulis. Saya tidak tahu padanannya di Fortran, tapi ini untuk Python. Semua yang dimulai dengan keras adalah komentar, yaitu tidak dieksekusi oleh interpreter. Nah, lalu kita akan mulai untuk mendefinisikan satu number. Misalnya kita mulai dengan double ya, misalnya A sama dengan 3,5. Nah, ini A adalah variabel atau peubah dan nilainya 3,5, itu tipe datanya ada double. Lalu kita coba print A. Ya. Nah, kita jalankan dengan cara menekan Ctrl F5 atau di sini bisa juga run without debugging ya, karena kita nggak mau debug. Jadi kita langsung aja Ctrl F5. Lihat hasilnya ada di bawah ya, di bagian bawah. Kita lihat nilainya ada 3,5. Jadi A adalah 3,5. Kalau kita ingin tahu tipe data A ini apa, kita tinggal sebut aja. Bisa juga begini atau di bawah juga print tipe type-nya ya, type dari A. Nah, type dari A. Kita Ctrl F5 lagi. Kita lihat di sini hasilnya adalah 2 kali cetak ya, mencetak A dan mencetak tipe dari data A. Tipe A adalah nilai A adalah 3,5 dan tipe datanya adalah float. Nah, ini cara menggunakan Python secara kalau saya bilang secara konvensional ya. Nah, satu lagi adalah saya akan memperkenalkan apa yang dinamakan Jupyter Notebook. Ada yang sudah mencoba-coba Jupyter Notebook dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Atau belum ada ya? Nah, Jupyter Notebook ini adalah cara kita, saya lebih senang menggunakan Jupyter Notebook karena dia bisa mengeksekusi, dan kita mudah mengeksekusi baris-baris program sesuai dengan keinginan kita dan sesuai urutan dengan keinginan kita. Saya akan kasih lihat aja nih. Untuk membuat Jupyter Notebook, saya sudah berikan juga cara men-setup Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini kita akan bikin lagi dengan cara menekan Ctrl Shift P, yaitu menggunakan command palette ya. Di sini juga bisa langsung di sini. Misalnya file new, edit file new, di sini.
Command palette. Saya terbiasa dengan menggunakan ini. Command palette. Lalu saya pilih Jupyter, saya type Jupyter. Saya akan membuat new blank notebook. Jadi Jupyter Notebook ini adalah sebuah notebook atau bisa kita sebut juga editor dari Python yang dengan mudah kita membagi eksekusi aplikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita buka aja di sini, kita create new blank notebook. Dia akan connecting to kernel yang telah kita pilih. Nah, di sini adalah, nah, kita lihat di sini Jupyter Notebooknya sudah ada. Ini sebenarnya sama aja, kita cek dulu supaya disebut sebagai tipe data CSS Jupyter. Kalau terlalu cepat, kita Pak. Ini Jupyter Notebook. Kita lihat bagaimana dibanding dengan ini. Kalau seperti ini kita harus eksekusi semua. Kita harus lihat dia semua program. Kalau Jupyter Notebook kita bisa eksekusi per bagian dari dari notebook tersebut. Misalnya kita copy bagian ini, ya, numbers. Terus kita klik aja di sini, ketik aja numbers, ya, numbers. Lalu kita akan eksekusi untuk hanya barisan ini saja, untuk kata-kata ini. Kita tinggal pencet shift enter, ya, shift enter. Karena ini adalah komentar, maka tidak ada hasil yang diberikan. Kalau kita shift enter, maka dia akan mengeksekusi baris ini, lalu akan pergi ke membuat baris baru, dan kita bisa menuliskan program lagi di situ. Nah, numbers, misalnya kita mau numbers A sama dengan 3,5 ya, seperti tadi. Ini berarti kita memberikan nilai ke variabel A, yaitu nilainya 3,5. Lalu kita ingin mencetak A ini. Nah, kalau di Jupyter Notebook enaknya seperti itu. Kita langsung ketik aja A, lalu shift enter. Nah, nilainya akan kelihatan langsung di bawahnya, 3,5. Ini sama dengan menjalankan dari 3 baris pertama ini, dari komentar number A sama dengan 3,5, print A, yaitu 3,5. Lalu kita mau mengetahui tipe data dari A ini, kita tinggal type A, lalu shift enter lagi, yaitu float. Jadi ini enaknya. Jadi kalau di Python yang standar seperti ini, kita harus kalau kita jalankan semuanya akan dieksekusi. Kalau ini kita bisa eksekusi hanya bagian ini saja, misalnya shift enter, atau bagian ini saja. Nah, saya arahkan kursornya ke sini ya. Nah, jadi enak. Ini bisa membuat kita bisa mengulangi beberapa. Misalnya kita ingin memperbaiki, A-nya kita akan rubah 3,4,5 misalnya. Lalu kita shift enter, nanti kita shift langsung jadi 4,5 seperti itu. Nah, saya terserah nanti Bapak Ibu. Mungkin untuk training seperti ini enaknya kita pakai Jupyter Notebook seperti ini, karena memang kita bisa pergi ke line-line code dan langsung mengetahui hasilnya immediately ya, saat itu juga untuk bagian tertentu. Kalau yang ini kita harus eksekusi semuanya, gitu ya. Baik, itu dari pengenalan dari Python secara langsung dan atau menggunakan Jupyter Notebook. Jadi preference saya kita coba pakai Jupyter Notebook. Ada pertanyaan sampai sini? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Mudah ya? Insya Allah Python itu mudah. Mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan. Floating point, integer, juga tipe data integer ya. Jadi di sini kita akan coba main-main sebentar menggunakan Python. Kita akan lihat bagaimana dia menjadi integer, bagaimana floating point dan arithmetic operation-nya seperti apa. Baik, kita akan coba lagi tambahkan B sekarang, nilainya 3. Ya. Lalu kita cetak B. Jadi ini line pertama ini adalah memberikan nilai kepada variabel. Kita tidak perlu memberikan tipe data variabel itu integer atau float, karena Python otomatis akan menentukan tipe variabel tersebut ketika di-assign sebuah nilai. Jadi otomatis. Enggak, kalau pengalaman saya waktu di C#, saya pakai C# umumnya sebelum sebelum dikenal keyword var
var itu sama seperti Python, dia bisa apa aja tergantung nilai yang dimasukkan. Dulu kita harus tentukan ini apakah ini integer, float atau apa, atau tipe data apa tertentu. Nah ini misalnya B kita berikan angka 3, lalu kita cetak B. Nah nanti nilainya akan keluar langsung 3. Ya. Lalu kita ingin mengetahui tipe data dari B, kita langsung shift enter, integer. Jadi tipenya integer. Nah ini adalah dua tipe data yang sangat penting ya, karena kita apalagi Fortran ya, yang terbiasa dengan Fortran pasti bermainnya dengan angka, formula dan seterusnya. Jadi kita perlu tahu. Dan di Python enaknya cuma ada dua tipe data nih yang dikenal adalah float dan integer. Kalau di C# misalnya ada double, ada decimal, dan ada integer 32, ada integer 64 dan seterusnya. Nah itu kalau kita bikin aplikasi yang komputasi matematika, sebenarnya kan kita cuma perlu hanya apakah real atau bulat misalnya. Nah, selanjutnya kita akan bermain-main dengan operasi aritmatik ya. Umumnya operasi aritmatik standar ya. Misalnya kita ingin membagi nilai A dengan B misalnya. Misalnya kita A bagi B. Ini pembagian ya. 1/2 ya. Nah ini bisa dengan mudah langsung dikenali. Lalu gimana kita ingin mengetahui kalau kita ingin mengambil nilai bilangan bulatnya saja, misalnya angka 1-nya. Nah kalau di Python kita tinggal A double slash B. Misalnya, shift enter, kita mendapatkan 1,0. Ya. Bagaimana kalau saya ingin mendapatkan modulusnya atau sisanya ya? Nah itu umumnya pakai A persen B. Ya, kita dapat 4,5 bagi 3, sisanya 1,5 ya. 1, ya benar ya? Saya agak, atau 7/2. Ini kalau kita ingin membagi variabel ya. Kan sebelumnya kita selalu pakai variabel. Nah, bagaimana dengan angka langsung? Ini juga bisa. Ya, 7 bagi 2, berapa sih? 3 ya, sisanya 1. 4,5 bagi 3, 1, sisanya 1,5. Nah, lalu perkalian seperti umumnya pakai bintang. Ya, misalnya A atau 2 kali 4, 8. Kalau kita pakai bintangnya 2, ini jadi power atau pangkat ya, 2 pangkat 4, jadi 16. Nah, ini operasi-operasi aritmetik yang sederhana untuk tipe data numbers, yaitu integer dan float. Ada pertanyaan sampai sini? Kita akan lanjut ke tipe data berikutnya. Jadi hari ini kita akan bermain-main dengan tipe data dulu sampai ngelotok. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sintaks-sintaks yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan kita lanjutkan dengan tipe data berikutnya.